Kita sudah masuk hikmah yang ke 39. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqal. Di hikmah yang ke-39, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. La tarfa'anna, jangan kau mengadu, jangan kau mengangkat permasalahan hajatmu ila ghairihi, kepada selain Allah, sementara huwa Allah lah muriduha, yang mendatangkan hajat tersebut alaika, kepadamu. Allah yang menjadikan dirimu punya hajat, hajat sehat, hajat makan, hajat nikah, hajat kebutuhan. Allah yang menjadikan dirimu punya hajat. Sebab Allah bisa saja menjadikan dirimu tidak punya hajat, nggak pengen makan karena kuburnya sudah dekat, nggak pengen nikah, ada nggak pengen. Jadi menjadikan berhajat itu siapa? Allah. Allah yang menjadikan kita itu berhajat. Maka jika engkau ingin memenuhi hajatmu, la tarfa'anna, jangan engkau angkat, jangan kau adukan tentang hajatmu ila ghairihi, kepada selain Allah, karena Allah lah yang mendatangkan hajat kepadamu, dan Allah lah yang lebih tahu bagaimana memenuhi hajat tersebut. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana ada selain Allah yang bisa mengangkat hajat tersebut? Fa kaifa yarfa', bagaimana bisa mengangkat ghairuhu, selain Allah, mengangkat ma sesuatu kana huwa lahu wadi'an, sementara Allah yang telah menjadikan orang itu berhajat. Yang menjadikan seorang hamba itu berhajat adalah Allah. Mana mungkin selain Allah bisa mengangkat hajat tersebut, bisa menyelesaikan hajat tersebut? Allah yang menjadikan hambanya punya hajat, maka dan Allah lah yang paling bisa memenuhi hamba tersebut, hajat hamba tersebut. Man la yastati'u ayyarfa hajatan an nafsi. Jika seorang hamba manusia misalnya yang la yastati'u, yang tidak mampu ayyarfa hajatan, untuk mengangkat hajat, permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan an nafsi, terhadap dirinya sendiri, fa kaifa yastati'u, bagaimana dia bisa ayyakuna laha an ghairihi rafi'an, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat hajat yang lainnya. Ini pengukuhan hikmah sebelumnya, pemantapan iman kita kepada Allah, agar dalam suka duka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang ada di dalam dua wilayah, mau tidak mau. Sesaat ada ujian, sesaat ada karunia. Kalau tidak dalam ujian, maka di dalam karunia. Sesaat dalam nikmat dan sesaat dalam cobaan. Dan semua harus yakin betul bahwasanya yang memberikan nikmat adalah Allah, dan yang memberikan cobaan juga Allah. Maka bersyukur pun hendaknya hanya kepada Allah. Dan kalau ingin menyelesaikan hajat kita pun juga hanya kepada Allah, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang seharusnya dihadirkan dalam keyakinan kita. Problem sebesar apapun, ketahuilah itu Allah yang turunkan kepada seorang hamba. Kalau ingin cari penyelesaian, maka penyelesaian yang sesungguhnya hanya dari Allah. Maka telah salah, dan salah
jika seorang hamba punya permasalahan lalu menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang tidak Allah ridhai, berarti dia telah mencoba mencari jalan keluar selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan artinya dia tidak minta diangkat hajatnya, diangkat permasalahannya oleh Allah. Ini masuk dalam perbanyak permasalahan untuk mengenyangkan perut kita. Allah, mulutmu kunyah, telan baru kenyang nanti. Tidak cukup berdoa setiap malam, ya Allah kenyangkan perutku, kenyangkan perutku. Hanya orang gila yang begitu. Harus mengambil sebab. Akan tapi ketahuilah, yang namanya makanan itu menjadikan kenyang karena Allah yang mengenyangkan. Jangan punya keyakinan karena makanan ini telah mengenyangkan. Al-ma' yurwi. Air menjadikan kita puas di saat kita meneguknya. Tapi jangan berkeyakinan bahasanya yang menjadikan kita puas karena air, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya orang yang dikisahkan, lihat, ada api, tapi Allah yang menjadikan api itu membakar. Kisah Nabi Ibrahim harus kita imani, disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus. Baik, karena di situ ada yang membakar, semuanya adalah Allah. Yang menjadikan pisau memutus adalah Allah. Nah, termasuk yang menjadikan kenyang adalah Allah. Cuman sebabnya kita menelan, kita meneguk minuman sehingga puas, kita makan makanan, kita kenyang. Nah, sebab ini harus kita ambil, tapi jangan lupa sebab ini yang menjadikan kita sampai kepada Allah. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, ya ambil sebab itu, memohonnya kepada Allah, tapi ambil sebab. Kalau tidak ambil sebab, Allah murka, karena harus mengambil sebab. Yaitu tadi, orang punya istri, punya anak, nggak mau bekerja, hanya berdoa, ya Allah cukupilah nafkah anak istriku, cukupilah nafkah anak istriku. Tidak pernah kerja. Dari mana? Karena dia telah tidak mengambil sebab hidup, sebab kehidupan, sebab nafkah. Dia zalim, dosa. Atau dia mengambil sebab tapi mencuri, nyopet, berbohong, sebabnya salah, tidak sampai kepada Allah. Nah, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari itu mengajak kita tuh sadar. Sadar dua. Yang pertama adalah sadar bahwa yang memberinya adalah Allah. Kemudian Allah membuat sebab, dan hendaknya yang kita ambil adalah sebab yang benar. Kalau kita mengambil sebab yang benar, itu tandanya kita ingat Allah, kenal Allah. Yang mencari nafkah tidak dengan cara yang halal, biarpun katanya untuk Allah, bohong. Sebaik apapun tujuan, jika cara untuk mencapai tujuan tidak benar, tidak akan sampai kepada tujuan. Berwudu tapi caranya nggak bener, alatnya nggak bener, pakai air kencing, kapan bisa suci? Sedekah banyak tapi dari harta haram, nggak dapat pahala. Tujuan sebaik apapun, jika diraih dengan cara yang tidak dibenarkan, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Mengambil sebab itu penting. Jadi yakin yang memberi adalah Allah. Kemudian yang kedua, mengambil sebab yang benar, baru itulah orang beriman. Yang menjadi masalah adalah kita sering lupa kepada Allah. Satu, lebih peduli kepada sebab. Kita sering lupa kepada Allah, lebih peduli kepada sebab. Memang urusan kepada Allah ini kita sering lupa, tapi kalau urusan dengan manusia nggak lupa. Anehnya seperti itu. Contoh, manusia sebab, ada manusia yang pemberi. Suatu ketika ada satu orang mengirim hadiah. Itu adalah saudara Anda atau paman Anda atau teman dekat Anda mengirim hadiah, macam-macam, buah, kue, makanan, cincin emas, ibu-ibu yang senang emas, ditaruh di bingkisan. Coba, kemudian dikirimkan lewat Pak Pos. Pak Posnya datang kepada Anda memberikan ibu, ini hadiah dari Pak Haji, kerabat ibu. Baik, setelah itu Anda terima dan hadiah, Masya Allah, hadiah, Anda senang dengan hadiah. Anda tentu akan berterima kasih kepada sang pembawa tersebut, wajar karena dia telah mengusung, menggendong, membawa hadiah tersebut kepada Anda. Tapi syukur Anda yang paling besar kepada siapa?
kepada yang memberikan Anda. Apakah cukup Anda lupakan orang itu? Saya tidak peduli dengan yang memberi. Cukup engkau wahai Pak Pos. Terima kasih Pak Pos. Baik sekali Pak Pos. Pak Pos, Pak Pos. Anda gila saat itu. Lupa yang memberi. Lah, lihat urusan begini gampang bener ya. Tapi bagaimana urusan dengan Allah kok jadi nggak begitu? Kita lebih serius mensyukuri manusia lalu lupa kepada Allah. Memang syukur kepada manusia ini keharusan. Sampai Nabi mengingatkan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Yang tidak bisa bersyukur kepada manusia yang telah Allah pilih sebagai penyampai karunia dari Allah, maka orang itu pun tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita wajib berterima kasih kepada ayah ibunda kita yang telah Allah jadikan penyampai kelembutan melalui air susu yang diberikan, pelayanan yang diberikan kepada kita, padahal kita nggak minta. Maka wajib berbakti. Terus kita kembangkan ini, saudara, kerabat, sanak, dan hal jazaul ihsan ila ihsan. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita balas kebaikan. Akan tapi tidak boleh sampai berhenti di sini. Itu semua harus karena Allah. Kita yakin bahasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengambil sebab ini suatu keharusan. Yang nggak boleh mengambil sebab adalah keharusan, karena itu sunnah Allah. Sudah Allah buat seperti itu. Kalau nggak mengambil sebab, zalim kita. Mengambil sebab keharusan, tapi ingat, di saat mengambil sebab jangan lupa al-musabbib, Allah yang telah menjadikan sebab. Itu adalah sebab kita sampai kepada tujuan tersebut. Maka kita bersyukur kepada sebab, karena dia telah dipilih oleh Allah menjadi penyampai karunia Allah kepada kita. Inilah hakikat keimanan yang sesungguhnya. Begitu juga di saat mendapatkan musibah, mau berobat tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Allah murka, Allah marah, kecuali sudah derajat darurat. Kalau darurat bukan Allah melarang, diperkenankan. Wa man turra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Kalau ada sudah terdesak kelaparan, yang buat lapar siapa? Allah. Ya kalau ada sate sama gulai, makan yang enak. Nggak ada sate gulai, ya tempe. Nggak ada tempe, ya nasi putih sama kerupuk. Nggak ada nasi putih sama kerupuk, ya apa saja. Nggak ada apa-apa. Adanya daging babi, nggak ada lagi. Wah, nggak ada pepohonan, nggak ada daun, nggak ada getebok, nggak ada ini. Di padang pasir hanya sepiring kecil daging babi. Kalau saya tidak makan, mati. Nah, faman turra ghaira baghin. Ini kasus yang beda. Allah jadi perkenankan yang demikian. Kalau begini masih dibenarkan karena Allah sudah membimbing. Tapi ada yang lainnya, Anda mengambil yang haram, salah. Berarti Anda lupa kepada Allah. Ada sebab yang halal, kenapa kita ambil yang haram? Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka Ibn Athaillah Sakan tadi hadirkan, ada sebab yang halal, kau ambil yang haram, berarti kau tidak kenal Allah. Siapapun dirimu, biarpun katamu ahli sujud, katanya sedekah tapi masih maksain bisnis yang haram, benahi bisnismu baru nanti berpikir sedekah. Hijrah dari cara yang tidak benar, karena itu sebab. Yang ngasih rezeki adalah Allah, yang menjadikan kaya adalah Allah. Maka jangan paksain menjadi jago sedekah, akan tapi ternyata bisnis tidak dibenahi. Boleh sambil berdekat sedekah, berbuat baik sambil membenahi, ya namanya tobat. Tapi kalau dia masih menikmati atau merasa bangga dengan senang bersedekah, tapi dia tidak berbenah untuk mencari rizki yang halal, maka dia adalah hamba yang tertipu. Dia tidak mencari sebab yang benar, berarti dia tidak kenal Allah secara sesungguhnya, dan tidak diterima oleh Allah karena dia tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Karena bukankah dia itu berbuat baik karena ingin mendapatkan ridho Allah? Lalu bagaimana dia pengen mencari ridho Allah tapi juga membuat Allah murka? Ingin berbuat baik, membantu saudaranya adalah mencari ridho Allah, tapi di saat kita berurusan dengan yang haram, itu mencari murka Allah. Aneh sekali. Yang mencari ridho Allah tapi dengan murka Allah, apa itu? Maka sinilah perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mencari rezeki, lihat, mencari nafkah adalah
Kewajiban, biarpun kewajiban nggak boleh kok dengan alasan kewajiban, apalagi mendengar hadis Nabi sepotong-sepotong, mencari nafkah pahalanya gede seperti jihadian Allah, pahalanya gede. Ya yang penting dapat, nyuri juga nggak apa-apa, yang penting nyari nafkah. Nggak benar begitu. Menyekolahkan anaknya, seorang perempuan, ada sebuah kisah bagaimana hukumnya seorang perempuan membiayai 3 anaknya karena dia adalah perempuan yang dizalimi, suaminya pergi, tidak tahu hendak kondi kemana, dia harus mencukupi anaknya yang 3 untuk sekolah. Menyekolahkan anak adalah kewajiban, tapi dengan cara menjual diri berzina, nggak nyampe. Tidak nyampe. Inilah hikmah Ibn Athaillah Sangga tadi. Maknanya harus kita itu ingat Allah di saat kita berusaha, sebab yang memberi adalah Allah. Di sisi lain, usaha atau sebab yang kita ambil harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru benar dia sebagai hamba yang ingin kenal Allah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di saat kita punya hajat, musibah, permasalahan, kita tidak salah kalau kita mengadu kepada manusia, karena dia adalah bagiannya. Seorang yang lagi sakit pergi ke dokter, dan itu adalah perintah Allah dan sangat syar'i. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu memang tidak tahu. Anda sakit, pergi ke penjual nasi, ya salah alamat. Pergi ke dokter, beliau yang tahu tentang obat untukmu. Ini jalur yang benar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini mencari sebab. Tapi ingat, di saat kita pergi ke tempat tersebut, keyakinan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kepada Allah. Lah, ingat Allah, yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya dokternya pun juga yang benar. Anda seorang perempuan, jangan sakit bagian-bagian wilayah tertutup langsung dibuka depan dokter. Anda cari murka Allah. Masih ada dokter wala perempuan yang bisa menjaga kehormatanmu, kenapa kau buka auratmu di depan dokter laki-laki misalnya? Dan dokter laki-laki pun demikian. Bukankah engkau itu mencari ilmu kedokteran untuk bisa menolong orang, untuk cari ridho Allah? Kenapa kok pasien perempuan kau buka-buka? Masih ada dokter perempuan, serahkan, hei dokter perempuan, ini pasien perempuan untukmu. Kalau semuanya serius begini, aman. Bukankah rizki dari Allah? Lah itu bangun keyakinan. Cuman hitungan ekonomi, ya, ini pasien buat saya, kalau saya kasihkan dokter perempuan saya dapat apa? Lah ini sudah imannya kurang. Kalau semua mengerti bagiannya, Anda sebagai dokter, seorang dokter perempuan, wilayah-wilayah tersembunyi dari kaum pria yang mengadu kepada Anda, serahkan kepada dokter laki-laki. Tapi bisikan setan, sayang itu 250.000. Nah, ini adalah masalah kedokteran. Apapun usaha saja, apa saja. Bagaimana mencari 600.000? Engkau harus melepas kerudungmu, mencari murka Allah. Mana ada keberkahan di balik itu semuanya? Tapi ingat, ada kaidah, tidak ada yang sempurna di dalam beragama, akan tapi semuanya menuju kesempurnaan. Banyak di antara kita yang bekerja masih banyak campur aduk. Nggak apa, bukan nggak apa-apa, tidak ada yang sempurna di dalam kita beragama. Tentu ada kekurangan, cuman yang diinginkan adalah ayo kita menuju kesempurnaan, membuat perubahan. Dari bisnis yang 100% haram, ya bulan ini 90% dah, bulan depan 80% haramnya, bulan depannya lagi adalah 60%, bertahap. Saya urusan dengan riba, bisnis saya full riba. Ada salah satu sahabat mengatakan, Buya, bisnis saya tuh full riba, modalnya adalah full riba, tapi saya nyesel berubah. Dia perlahan demi perlahan 4 tahun tuntas. Berarti dia keluar dari dunia haram, ya 90% haram. Pertama 100% haram, 90%, 80, 60, 50, ngomong Buya dikit lagi. Alhamdulillah, ya begitu. Orang menuju tobat itu sudah diampuni kalau mati saat itu. Ibaratnya begini, ada orang melakukan kehinaan, mabuk minuman keras, atau kepleset dalam zina. Yang tahu Allah ya. Setelah dia kepleset dalam zina, dia menyesal, astagfirullah, pulang dia, ketabrak, jeder, mati, diampuni. Karena apa? Niatnya sudah mau tobat. Makanya dahulukan niat.
Jangan sombong, hal repot semua haram, 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 haram. Ngelihat muka kiainya pun jadi mulutnya miring-miring tuh. Haram lagi, haram lagi. Terus mau makan apa? Wah, kalau sebagai itu tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak ada yang sempurna. Di balik kebaikan yang terlihat, saya punya kejelekan. Di balik kejelekan yang dilakukan, dia juga punya kebaikan. Akan tapi semua dari kita adalah menuju kesempurnaan, membuat perubahan perlahan demi perlahan. Nah ini, mau bekerja, lihat, mengangkat hajat kita jangan kepada selain Allah. Dan makna kepada selain Allah ada dua makna tadi, langsung tidak ingat Allah, atau kepada Allah tapi caranya salah tadi. Itu ingin menyelesaikan hajat, ingin menyelesaikan permasalahan, tidak dengan Allah. Mana mungkin bisa selesai? Wong yang memberi hajat adalah Allah, yang bisa menyelesaikan adalah Allah. Kita mengangkat hajat kita kepada selain Allah nggak bisa. Maka angkat hajatmu agar terselesaikan kepada Allah, kemudian dengan cara yang Allah ridhoi. Itu adalah cara benar di dalam kita menyelesaikan permasalahan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita dengan rahmat Allah dan dengan kasih sayang Allah, sehingga di dalam kita menjalankan aktivitas kita paham dua, ingat Allah, kemudian di saat kita mengambil sebab itu pun tidak bertentangan dengan perintah Allah, aturan Allah, sehingga di dalam kita menyelesaikan masalah adalah dengan cara yang Allah ridhoi. Itu hakikatnya mengangkat permasalahan kita kepada Allah, minta penyelesaian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti sebagian orang yang membaca hal yang semacam ini lalu mengatakan, kalau kamu menyelesaikan hajat nggak boleh kepada manusia. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta hanya kepada Allah, nggak boleh minta kepada manusia. Matilah dia nanti. Istri minta kepada suami haram, nggak boleh minta suami paling seneng. Kata Allah, kata Rasulullah, istri nggak boleh minta kepada manusia. Nah, kacau nanti. Boleh kita minta kepada manusia, tapi ingat, membangun keyakinan Allah yang memberi melalui suaminya. Tapi minta kepada suaminya yang benar dong. Nggak boleh besok, bang suaminya kalau nggak kasih saya pergi loh ya. Nggak usah begitu deh. Yang benar dong, rayu, yang lembut, baik, itu syar'i. Kalau rayu yang benar, menyenangkan suami. Dan suami pun memberi dengan cara yang baik, yang halal. Dan banyak kalau kita jabarkan itu luas sekali. Dalam segala urusan hendaknya harus menggabungkan dua hal. Langsung kita ingat yang menyelesaikan adalah Allah, yang memberi adalah Allah, dan yang kedua adalah ambil cara untuk sampai dengan cara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.